Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Andre. Nama lengkap saya Andre Amara. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Industri angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan terkait resume jurnal yang berjudul Proses Negosiasi dalam Kerjasama antara PT Arina Multikarya dengan PT Rama Indonesia. Tugas ini saya kerjakan sebagai salah satu, tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Psikologi Industri, di semester 7. Kemudian, indeks di sini, topik yang akan saya bahas, dari isi resume jurnal ini diantaranya ada abstrak, ada pendahuluan, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konsep dan teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, paradigma penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian teknik penganalisis data, kemudian validasi dan autentitas data, deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Ini profil saya, nama lengkap saya Andrea Mara, NIM saya 351910084, email saya andreamara3101@gmail.com. Kemudian untuk topiknya sendiri yang pertama akan kita bahas terkait abstrak ya. Salah satu kegiatan dari public relation ini adalah bernegosiasi yang mana terdapat pada bauran humas dan pada perusahaan PT Arina Multikarya. Fungsi humas di sini dijalankan oleh divisi marketing. Peran marketing sangat penting bagi perusahaan karena marketing menjalankan tujuan utama perusahaan, yaitu dengan bernegosiasi pada klien untuk menuju kesepakatan. Maka dari itu, marketing perlu menggunakan strategi negosiasi yang tepat untuk kesuksesan dalam bernegosiasi. Kemudian pendahuluan, dalam buku strategi dan teknik negosiasi karangan Bill Scott dijelaskan tentang definisi negosiasi, yaitu suatu bentuk pertemuan antara dua pihak dengan tujuan untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Kemampuan komunikasi seseorang dalam bernegosiasi diperlukan dalam setiap kondisi. Misalkan pada saat mempersiapkan data-data atau proposal yang dibutuhkan saat bernegosiasi, menyampaikan ide-ide atau gagasan dalam bernegosiasi, negosiasi bisnis, melatih tim, dan membangun tim kerja. Komunikasi antar organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan bersifat dan berorientasi kepentingan organisasi. Sedangkan untuk komunikasi informal yaitu komunikasi yang disetujui secara sosial di mana orientasinya bukan pada organisasi tetapi lebih kepada anggota secara individual. Sedangkan negosiasi dalam komunikasi antar organisasi yaitu berfungsi sebagai suatu cara atau strategi yang dapat dilakukan dalam bernegosiasi dengan perusahaan lain yang memiliki kepentingan yang sama atau bertentangan, bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah untuk mengetahui berapa efektif negosiasi yang dilakukan PT Arina Multikarya sehingga perusahaan lain mau melakukan kerjasama dengan PT Arina Multikarya. Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan pada teori yang bisa diaplikasikan pada praktiknya sekaligus dapat juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya untuk ilmu komunikasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan yang bergerak di bidang iklan outdoor, sourcing agen, dan produsen makanan mengenai strategi dan cara yang tepat untuk bernegosiasi dengan perusahaan lain agar mau bekerja sama melakukan promosi di media elektronik. Kerangka konsep dan teori. Di sini mengemukakan konsep dan teori yang terdapat dalam penelitian dan dukungan teori-teori yang akan digunakan sebagai penunjang dalam mendekati masalah atau fenomena dalam proses penelitian dan bukan sebagai teori untuk uji.
Teori komunikasi. Teori komunikasi di sini merupakan usaha atau kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya komunikasi, manusia tidak akan hidup berdampingan dengan manusia lain karena manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi untuk dapat bernegosiasi dengan lainnya. Teori negosiasi. Nah, teori negosiasi merupakan kegiatan yang berupaya agar segala sesuatu pekerjaan tidak melalui kekuasaan melainkan suatu persuasi. Kegiatan negosiasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan umumnya mempekerjakan para negosiator profesional yang bertujuan untuk menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan. Menurut Stephen Schwarzman, negosiasi adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai untuk proses pertukaran tersebut. Nah, sedangkan dalam komunikasi bisnis, negosiasi adalah suatu proses di mana kedua belah pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara untuk melakukan suatu kesepakatan. Kepentingan memberikan alasan terjadi suatu titik temu dan memberi dasar motivasi untuk mencapai suatu kesepakatan baru. Untuk kerangka pemikiran merupakan penerapan kerangka konsep berdasarkan kerangka teori yang telah dipilih untuk mendekati dan memahami masalah atau fenomena yang diteliti. Namun teori hanya dipakai untuk uraian yang disusun secara baik atau kokoh. Teori komunikasi merupakan seperangkat pernyataan yang menjelaskan suatu hubungan antara dua atau lebih fenomena komunikasi. Kerangka pemikiran pada PT Arina Multikarya merupakan kesimpulan tentang konsep-konsep teori yang dipergunakan atau berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan, di mana kerangka pemikiran dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan atau gambaran tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian. Penulis menggunakan studi kasus dikarenakan sangat tepat terhadap fokus penelitian mengenai strategi komunikasi negosiasi yang digunakan divisi marketing PT Arina Multikarya dengan tujuan mencapai kesepakatan kepada klien. Dengan ini, penulis ingin mengetahui latar belakang masalah yang terjadi pada perusahaan mengenai strategi negosiasi yang digunakan. Paradigma penelitian. Secara umum, paradigma dapat diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan suatu cara khusus secara realistis. Bakar dalam paradigma The Business of Discovering the Future mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan tertulis ataupun tidak tertulis yang melakukan dua hal, yaitu hal itu membangun atau mendefinisikan batas-batas, hal itu menceritakan kepada Anda bagaimana seharusnya melakukan sesuatu di dalam batas-batas itu agar bisa berhasil. Objek dan subjek penelitian. Objek penelitian ini membahas tentang fenomena, peristiwa, atau realitas yang ada di dalam PT Arina Multikarya. Subjek dalam penelitian adalah NC Project, PIC, planogram Nestle PT Arina Multikarya. Penelitian dilakukan berdasarkan pengamatan secara langsung kepada beberapa informan untuk mendapatkan data lapangan berupa individu, kelompok, dan komunitas. Teknik pengumpulan data. Data merupakan salah satu unsur dari komponen utama dalam melakukan riset penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling berperan dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa cara, diantaranya data primer, di mana data primer merupakan prosedur wawancara dengan individu-individu yang merupakan sumber informasi yang potensial yang berkaitan dengan topik permasalahan. Di sini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang ada, yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian teknik analisis data menurut Patton metode adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang dilakukan penulis memilih penelitian deskriptif karena sangat cocok untuk mengangkat suatu permasalahan yang hendak layak diumum, karena selama ini dapat diketahui kegiatan dan negosiasi hanya bersifat praktis dan hanya dapat diketahui oleh kedua belah pihak saja. Kemudian deskripsi hasil penelitian. Strategi itu pada dasarnya adalah kerjasama secara timbok di dalam suatu divisi.
Dan seluruh strategi bisnis dikembangkan manajemen berdasarkan diskusi menyeluruh. Pada umumnya, semua perusahaan harus memiliki beberapa strategi yang jitu dalam bernegosiasi dengan perusahaan lain sehingga klien tertarik ingin bekerja sama dengan perusahaan kita dan nantinya akan membuahkan hasil untuk perusahaan. Dan negosiasi menurut PT Arena Multikarya itu sendiri adalah argumentasi yang disampaikan pada kedua belah pihak, perwakilan perusahaan masing-masing yang nantinya melakukan tawar-menawar sehingga terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan. Strategi negosiasi dalam mencapai kesepakatan. Kegiatan bisnis yang dilakukan pada PT Arena Multikarya dengan percakapan interpersonal dengan klien dapat berlangsung dalam bentuk negosiasi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk sama-sama membela kepentingan yang berbeda. Hal tersebut menjadikan negosiasi menjadi amat penting. Seorang negosiator harus melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama pada klien agar tercapai suatu kesepakatan. Di sini klien merasa puas karena sudah mendapatkan kesepakatan kerjasama yang sesuai disebut dengan hasil dari negosiasi atau win-win solution. Kendala pada saat bernegosiasi. Pada saat bernegosiasi tidak selamanya berjalan dengan lancar seperti yang telah dialami oleh perusahaan. Pada saat bernegosiasi, klien ingin mendapatkan untung yang lebih banyak. Waktu yang sudah ditentukan untuk bertemu tetapi dibatalkan sebelah pihak. Kendala-kendala yang pada umumnya dialami adalah yaitu tertuju pada klien. Klien hanya ingin untung secara sepihak dan ini menyulitkan perusahaan menuju kesepakatan. Disinilah fungsi dari negosiator, di mana negosiator harus bisa menyiasati hal tersebut sehingga apa yang permasalahan yang ada di dalamnya bisa diselesaikan oleh negosiator tersebut. Saat yang digunakan untuk bernegosiasi pada klien dari hasil penelitian bahwa PT Arena Multikarya mempunyai 2 strategi negosiasi yaitu win-win dan win-win loss. Win-win adalah strategi negosiasi yang saling memberikan keuntungan pada penjual dan pembeli, sedangkan win-win merupakan tujuan utama dari negosiasi. Kemudian strategi win-loss di mana salah satu pihak berusaha mengalah untuk mendapatkan manfaat. Hal ini dilakukan pada saat salah satu pihak tetap dengan pilihannya dan secara terpaksa salah satu harus mengalah. Kesimpulan, dalam bernegosiasi diperlukan langkah, yaitu komunikasi sebagai strategi dalam bernegosiasi. Adapun negosiasi yang dilakukan PT Arena Multikarya adalah kerjasama dengan klien, merupakan ujung tombak berjalannya PT Arena Multikarya untuk menuju ke arah yang lebih baik bagi mencapai apa yang dicita-citakan perusahaan. Sebelum melakukan negosiasi, PT Arena Multikarya mempersiapkan data yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat untuk melakukan negosiasi agar proses negosiasi berjalan efektif. Kegiatan negosiasi PT Arena Multikarya merupakan komunikasi yang sangat penting dalam membantu menyelesaikan perselisihan dan menyamakan persepsi dan harapan klien. Di sini taktik yang digunakan marketing PT Arena Multikarya dalam melakukan negosiasi mulai dari perencanaan sampai dengan komunikasi yang baik dan efektif. Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah menciptakan loyalitas pelanggan. PT Arena Multikarya melakukan aktivitas negosiasi dengan mendapatkan klien baru dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah terjalin selama ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait terkait resume jurnal dari yang tadi saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.